Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Hamonangan dari 21 BCI 01 nomor induk mahasiswa 21610209 akan mempresentasikan perkembangan teknologi informasi pada mata kuliah pengantar ilmu komputer. Oke, pertama-tama teknologi informasi. Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan terhadap orang lain membutuhkan interaksi dengan lingkungan. Interaksi ini salah satunya melalui komunikasi. Seiring majunya teknologi, komunikasi antar manusia semakin lama terus berkembang. Jika sebelumnya manusia berkomunikasi secara lisan, kini mulai dapat dilakukan dengan telegraf, telepon, faksimal, email, SMS, telekonferensi, dan sebagainya. Semakin kekinian, proses komunikasi menjadi lebih praktis, transfer informasi pun jadi lebih gampang dilakukan. Contohnya, informasi tentang aktivitas gunung berapi dapat cepat direspon dan diteruskan ke pihak yang membutuhkan untuk diambil tindakan. Akhirnya, teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting. Perkembangan teknologi di dunia. Sejarah teknologi komunikasi untuk menyampaikan informasi telah bergulir sejak zaman prasejarah. Awalnya komunikasi menggunakan suara, dengusan, dan isyarat tangan. Lalu berkembang sampai sekarang yang menggunakan peralatan komunikasi lebih modern. Yang pertama, pada masa prasejarah, sebelum 3000 sebelum Masehi, di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Obrolan di antara manusia masih sebatas dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. Yang kedua, masa prasejarah, 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Di masa sejarah, teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik. Proses menggambar di dinding gua masih berlangsung. Namun, berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol, seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Lalu, periode 2900 sebelum Masehi muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno di tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi. Sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti Shang di Cina. Masuk ke masa tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno memakai pohon papirus sebagai kertas. Serat papirus ditulisi beragam informasi. Selanjutnya, Cailun dari bangsa Cina menemukan kertas dari serat bambu dan memungkinkan sistem pencetakan memakai blok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta. Yang ketiga, pada masa modern, 1400 Masehi sampai sekarang. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Di masa ini ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi dengan lebih cepat. Selanjutnya, teknologi informasi. TI atau teknologi informasi mengacu pada pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan perangkat lunak komputer, hardware, dan jaringan. IT termasuk penggunaannya untuk pemrosesan dan distribusi data, data mesh informasi, fakta, statistik, dan lain-lain, dikumpulkan bersama untuk referensi, penyimpanan, atau analisis. Software termasuk semua program komputer, kode, dan instruksi dalam komputer. Komputer tidak bekerja tanpa software. Hardware dalam konteks ini mengacu pada komponen fisikal dari sistem komputer. Layar monitor, mouse, dan motherboard misalnya. Itu adalah item hardware. Selanjutnya, ilmu komputer dan teknologi informasi. Fokus ilmu komputer pada pemrograman komputer secara efisien menggunakan algoritma matematika AI. Grafik komputer dan pemrograman adalah subbidang ilmu komputer. Software engineering juga merupakan bagian dari ilmu komputer. Sedangkan teknologi informasi melibatkan menginstal, mengatur, dan memelihara sistem komputer. Ini juga termasuk merancang dan operasi database dan jaringan. Selanjutnya, future technology prediction. Menurut Kevin Zhang, manusia tidak akan pernah berhenti bereksplorasi.
Kita perlu melihat jauh ke depan dan beralih dari giat berinovasi menjadi giat menciptakan. Perubahan cepat akan terjadi dalam kehidupan manusia, budaya kerja, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring makin tingginya pengadopsian teknologi AI, 5G, komutasi awan, serta jumlah teknologi berkembang lainnya. Prediksi yang selanjutnya adalah bekerja dengan robot. Untuk bekerja dengan robot, saya rasa sudah banyak sekali di Indonesia, terutama di pabrik-pabrik besar, pembuatan produk-produk itu mulai dibantu dengan robot, dan itu sangat-sangat membantu manusia sekali. Yang kedua adalah gelaran 5G. Yang ketiga, Intelligent Transportation System. Bentuk teknologinya diprediksikan ada dalam bentuk seluler visual to everything. Semuanya digerakkan oleh mesin yang diatur secara digital. Selanjutnya, the emergence of a new job. Revolusi industri 4.0, di mana salah satu cirinya adalah kemajuan teknologi dan era digitalisasi. Dan yang terakhir adalah augmented creativity. Augmented creativity maksudnya adalah satu teknologi atau terobosan yang nantinya akan menjadi jembatan antara pekerjaan di dunia nyata dengan pengalaman digital. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Agora Menangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.